Nah, terus yang kedua kita move nih ke konten selanjutnya yang lagi happening banget. Yang baru ya. Ya, yaitu Rumah Kuya. Rumah Uya. Oh, Rumah Uma. Rumah. Balik lagi di ngobrol sejenak. Pan Adi. Muka lu nggak kelihatan. Ya, hari ini kita mau ngebahas tentang JKT48 seperti biasa. Oke. Jadi kan JKT48 kan tau sendiri kan, sekarang udah nggak ada teater. Nggak ada teater, jadi JKT48 butuh pemasukan dana dong. Udah nggak ada event juga. Nah, salah satu yang masuk akal dari JKT48 adalah membuat konten video di YouTube. Nggak di YouTube doang sih, ada juga di Instagram. Tapi lu yakin itu menurut lu buat pemasukan? Apa emang cuma iseng gitu? Soalnya yang konten YouTube-nya udah mulai dipasangin iklan. Kayaknya dari dulu deh. Baru. Apa karena gue pakai adblock ya? Emang ngaruh? Ngaruh. Gua kan pakai YouTube Premium. Oh iya. Jadi mereka bikin 2 konten video nih. Satu di IG Story, satu lagi di YouTube dari JKT48. Yang baru nih. Ya, yang baru selama mereka libur dari teater, bro. Gitu. Jadi gue kayaknya agak deg-degan sih ngomentarin konten hari ini. Kenapa tuh? Kayaknya bakal jadi musuh wota gitu hari ini. Enggak lah, kita kan cuma ngungkapin ya apa yang menurut kita kurang. Nah, jadi di konten IG itu adalah namanya Idol Making. Ini gue belum nonton sih kemarin. Belum nonton ya? Lu udah ya? Nih, gue kasih tahu ini ya, konsepnya. Di mana fansnya itu bebas untuk membuat pilihan stylist dari membernya. Bebas? Maksudnya bebas membuat pilihan tuh gimana? Jadi JKT48 ini bilang nih, jadi fans itu diberi kesempatan untuk menjadi stylist gitu. Stylist untuk idol. Itu adalah kan member. Nah, seperti itu. Terus kalau pendapat setiap fans beda-beda gitu? Ya makanya sistemnya gini, di IG Story kan ada fitur ini yang apa? AB pilihan tuh, yang AB, opsi itu. Mau pilih opsi A apa B. Nah, jadi dia tuh bikin Instastory. Instastory yang pertama ya foto biasa, cuman langsung dikasih pilihan nih vote, tapi dari rambut. Lu mau model yang A apa model yang B? Berarti nggak bebas dong? Ya itu makanya. Gimana? Enggak, tapi bebas itu dalam kadar lu tuh bisa milih 2 itu, mau milih yang mana. Enggak bebas dong. Maksudnya kita udah dikasih 2 pilihan yang ada. Bebas dalam ketidakbebasan berarti kan? Iya. Oke, gue jelasin dulu konsepnya kayak gimana. Jadi pilihan dari rambut dulu, mau apa yang B, nanti kan banyak persennya tuh kan kalau button pilihan. Nanti setelah berapa menit ada lagi nih IG story yang baru. Tapi dengan foto di mana pilihan yang sebelumnya dipilih itu sudah dilakukan. Gitu. Misal ada 2 pilihan, yang satu rambut dibotakin, yang satu dikuncir. Ternyata milih banyak yang dibotakin nih. Nah, terus di IG story-nya lanjutannya rambutnya udah botak. Oh gitu. Terus tapi dikasih pilihan lagi untuk bagian bajunya. Oh gitu. Gitu. Kayak gitu, itu sampai sepatu, bro. Ya berarti cuma dikasih 2 pilihan dong, nggak bebas milih. Maksudnya kalau misal pilihannya satu dikuncir atau satu dibotakin, di poni gitu lah. Tapi gue pengen milihnya dibotakin gitu, itu nggak ada. Ya emang nggak ada, nggak ada. Jadi kita cuma bisa milih yang ada. Ya, kita jadi milih yang ada. Nah, sebenarnya gue tuh nggak setuju sama konsepnya JKT48 yang seperti ini gitu. Tapi kita tuh nggak ngebahas nggak ngebenci tentang kontennya sebenarnya. Tapi tidak suka dengan cara sistemnya mereka. Lagi-lagi. Apa yang lu nggak setuju? Ya kayak tadi, jadi pilihan tuh dibatasin. Tapi emang iya sih, kalau misalnya nggak dibatasin kan mungkin bakal banyak banget pendapat-pendapat dari fansnya dong yang komen dong. Misal mau dibotakin, mau di poni, mau di twin, ponytail gitu. Ya bakal banyak banget dan nggak mungkin lu bisa milih salah satu. Ya kan ada, tau kan yang di IG story kan ada fitur yang tanya aku kan, yang kita bebas ngetik. Kalau misalnya pakai itu kan seenggaknya ya 100 vota komen lah seenggaknya. Iya, terus semuanya beda-beda gitu. Ya tapi kan pasti ada value di mana 2% atau 3% terus bakal sama gitu kan. Ya ribet. Udah emang paling gampang sih yang pilihan 2 itu sih, tapi emang gak terlalu bebas juga. Nah, tadi kan bilangnya kan dikasih pilihan 2 ya. Berarti dia ngasih pilihan itu sesuai dengan
apa ya? Ke kendalinya member dong. Berarti Iya. member lagi. Member tuh ingin rambutnya dikasih 2 pilihan ini. Berarti member yang masih ngendaliin kan. Kita hanya vote. Nah, cuman lu belum nonton ya berarti? Belum. Yang gue bingung itu adalah gue tuh kan pengen juga ngelihat member dengan style yang berbeda, karena style yang selama ini dipilih atau dikasih pilihan ya style sehari-hari, bro. Itu loh maksud gue. Biasa aja gitu. Ya, jadi gue tuh pengennya ada pilihan gimana, misal dari kepala nih, mau topi atau mau kena, atau jilbab, hijab gitu kan. Benar. Terus bawahnya ya, beda lagi, tank top atau baju tertutup. Nggak gitu juga. Oh, gitu juga. Jadi apa ya? Emang di luar dari keseharian, soalnya selama ini masih keseharian ya kalau kata gue. Rambut diikat lah, rambut diapain lagi, terus baju-baju yang emang dia punya gitu loh, maksudnya nggak pernah nanya gue cosplay apa nih atau apalah gitu kan. Gitu bener. maksud gue. Iya benar. Ya udah, semoga masuk lah ya. Nah, ide ini ya. Nah, jadi kan kalau misalnya Ebi gitu kan ketahuan dong nafsu member, nafsu wota tuh kayak gimana. Gue kemarin nge-vote ya, ada pilihan celana pendek apa celana panjang gitu kan ibaratnya. Gue nge-vote celana panjang kan. Ternyata yang nge-vote celana pendek lebih banyak. Siapa yang nge-vote kemarin? Siapa yang nge-vote? Jadi gitu loh maksudnya. Mungkin akun anonim lu yang lebih banyak itu nge-vote. Karena apa ya, kapasitas wota sekarang nih yang jelas yang nge-vote tuh wota di mana yang masih SMA, bro, yang masih delusinya tuh masih tingkat tinggi kepada member gitu loh. Makanya kebanyakan pilihannya gue liat kok member tampilannya kok sangat hot sekali. Gak bagus ya, gak bagus gitu. Gue padahal milih yang di luar dari biasanya karena celana gemes, baju maksudnya nggak longgar apa tuh namanya, baju sempit. Apa sih baju nggak longgar? Ya itu kan udah sering dilihat di teater gitu ibaratnya, ya kan, yang kelihatan wownya gitu. Makanya di idol making tuh sesuatu yang berbeda lah, karena yang kemarin udah dipilih sama fans akhirnya balik lagi. Apa bedanya sama foto-foto yang mereka udah pajang sebelumnya di IG mereka gitu, sama aja gitu maksud gue. Iya benar. Itu makanya gue nggak setuju dibuatnya idol making system kayak gini tuh ya gitu. Gue nggak ngebenci idenya gitu loh. Karena bagus gitu kan, kita diberi kesempatan untuk memberi pilihan stylish kepada member. Tapi yang gak gue suka ya ini pilihan kayak gini. Akhirnya fans yang yang kayak lu yang masih pemikirannya delusi tinggi kan akhirnya milih-milih yang apa sih gitu. Iya. Oke. Itu menurut lu gimana? Ya benar sih. Ya emang menurut gua ya begitu. Maka ada FBI gitu baru. Bentar. Kita baru ngomongin satu konten udah ditiumin polisi kan. Nah, terus misalnya dia pilihan udah sampai sepatu, nextnya dia bakal live IG, bro. Pakai penampilannya sambil say hi lah gitu. Jadi pas udah selesai semua rambut sampai kepala diliatin, IG live, berasa lihat Bigo live gua akhirnya. Bagus. Berasa lihat Bigo live gitu. Komen. Gua komen makanya. Oh, ngasih gift harusnya ya. Nah, itulah pokoknya jadi mirip Bigo live di endingnya. Nah, terus yang kedua kita move nih ke konten selanjutnya yang lagi happening banget. Yang baru ya? Ya, yaitu Rumah Kuya. Rumah Uya. Oh, Rumah Uma. Rumah Uma. Lu udah nonton Rumah Uma apa kayak gimana? Udah sih, tapi gimana? Gue baru nonton sebentar, jujur aja ya. Gue lihat ada notif tuh kemarin tuh rekomendasi. Wah, baru nih kata gue, playlist baru. Gue lihat. Terus gue buka kayak ngobrol-ngobrol gitu sama kuda. Apa sih? Bukan kuda. Orang bartender lah. Bartender yang kepalanya kuda. Pakai topeng, misalnya pakai topeng kuda. Ini yang gue nggak ngerti maksudnya konsepnya apa gitu. Kenapa dia harus pakai topeng kuda? Terus kenapa harus ada di bar? Ada di bar. Terus kayak disediain minuman gitu. Padahal kalau mau ngobrol yang ngobrol aja. Itu jadi cuma lu duduk di bar terus tanya jawab. Udah. Konsepnya kayak gitu doang. Jadi pas gue lihat, ini kenapa nggak kayak lu taruh meja aja terus lu tanya jawab gitu? Ya kalau
taruh meja terus tanya jawab, ya nanti channelnya Deddy Kobuser dong. Tapi kan banyak yang nonton. Oh iya. Ya mungkin gue gak ngerti juga kenapa harus kuda. Harusnya JKT punya icon sendiri yang bisa menggambarkan JKT loh ini gitu loh. Jadi orang awam tuh ngelihat, oh ini ikonnya JKT48 makanya bikinnya kayak gini gitu. Kalau kuda akhirnya mempertanyakan gue juga kan. Kuda tuh masuk dalam artinya JKT48 itu apa gitu. Nah, terus yang lu bilang tadi ngobrol-ngobrol kayak biasa. Tapi kan di deskripsi YouTube mereka kan membahas sesuatu yang bersifat pribadi dan rahasia. Gitu kan ada deskripsi videonya dia. Cuman gue udah denger nih. Lu udah lihat? Iya, nggak lihat sih, denger doang. Jadi karena apa yang mau dilihat cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Udah kayak dengerin. Kan kudanya mau dilihat kali. Tapi kudanya suara cewek ya? Iya. Badannya laki tapi. Nggak kelihatan mukanya. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin pakai alat lagi kali. Nggak tahu. Kayak ribet banget mau bikin konten dong. Iya. Ya jadi yang dia bahas itu adalah ya kesehariannya sih, bukan keseharian juga. Mungkin nggak terlalu dalam juga ininya apanya nguliknya. Jadi apa yang disukai, apa yang nggak disukai, biasa ngapain aja ya. Hanya lapisan kulitnya ibaratnya kesehariannya dia aja. Biasa gitu aja kan. Lah ya. Biasa aja gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa. Oh ternyata ini. Oh ternyata dia menggambarkan ini. Nah itu yang masih kurang gitu. Baru 2 ya? Baru dua karena emang ada jadwalnya itu nggak tiap hari. Gitu. Oke. Terus? Oke, ya gue masih bingung aja sih filosofinya kuda tuh apa gitu. Ya apa menurut lu? Ya makanya kuda, ya kalau mau seluruh badan gitu kuda. Gimana ngobrolnya dong? Ya pakai dubbing kudanya, pakai dubbing bahasa Indonesia gitu kan? Oh iya, ini lebih bagus sih. Lebih bagus gitu. Ya udah. Ya terus yang kedua kenapa di bartender kan? Ya mungkin sekalian bisa minum lah. Gitu. Mungkin airnya juga dikasih memabukkan. Waduh. Nggak gitu dong. Nggak gitu ya. Tetap minuman ini ya, air putih ya. STMJ lah. STMJ, oke. Sekolah Teknik Menjahit. Nah, ini kan masalah apa ya? Konten kalau ini gue nggak setujunya adalah bukan karena kudanya sih, karena keseluruhan dari kontennya. Karena JKT48 itu sebelumnya tuh udah punya channel-channel atau playlist yang sebenarnya iya benar bisa dikembangin lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Kayak misalnya apa? Ngobrol lain. Cekidot bukan ngobrol sejenak. Juga kan? Ngobrol beda. Punya pan-pan ID gitu kan. Yeah. Atau kayaknya Cekidot perlu diiniin lagi untuk membahas seperti itu gitu. Makanya kalau emang mau bikin konten jangan yang ngebahas member lagi atau yang ngobrol-ngobrolan. Tapi ngebahas sesuatu yang menunjukkan JKT48 itu adalah idol. Gini loh, jadi sekarang tuh bergeser akhirnya adalah idol yang gua kenal di JKT48 itu bukan seorang penyanyi atau idol grup nyanyi gitu bro. Jadi yang gua kenal itu adalah artis hahaha di konten biasa gitu maksudnya. Jadi kayak konten-konten biasa lah cuman modal apa bukan modal sih, cuman ngomong ngebahas pribadi mereka. Yang dimana dulunya itu mereka bukan dulunya sih. Yang sebelumnya dia itu penyanyi gitu, makanya ketertarikan. Gue bingung apa bedanya sama apa ya, konten-konten yang ngomong biasa gitu loh. Apa JKT48 hanya modal cewek cantik saja? Gitu loh. Enggak. Ya. Enggak. Akhirnya kan gue kangen juga ngelihat konten di mana dia nyanyi. Iya sih benar. Mungkin mereka harusnya bisa niru dari gerben atau girl group atau idol group di luar sih. Iya. Kayak kemarin tuh yang kita nonton apa Korea itu GFriend ya. Dia punya selain MV, dia tuh punya video khusus dance-nya ya. Dance practice. Jadi video klipnya itu dance-nya aja ya? Iya, dance-nya aja. Dan itu bagus sih. Nah, menurut gua mungkin JKT bisa ambil inspirasi dari situ. Ya karena ya gitu menurut gue apa ya, gue nggak butuh informasi pribadi atau rahasia member lah gitu kan. Karena kalau emang mau lu pusing di ngobrol lagi ya udah di channel yang udah ada aja gitu. Yang dia kan banyak channel kan. Iya. Nah gitu. Sedangkan kalau mau sesuatu yang baru yang menutup apa ya, bukan menutup, mengganti teater JKT48 kayak dengan penampilan show mereka gitu, kayak nyanyi, dance gitu. Tapi kan masalahnya kan nggak bisa ngumpul.
Tapi itu bikin konten kan ngumpul. Oh, iya. Nah, maksud gue gitu. Jadi seperti itu kalau kata gue. Ya. Itu sih makanya gue nggak terlalu wow banget sama konten yang dibuat oleh JKT48 yang sekarang gitu. Ya mungkin emang sekarang lagi social distancing kali bro. Mungkin ya akhirnya terbatas jadi lah. Buru-buru juga mereka bikin. Jadi kayak konsepnya masih setengah matang. Akhirnya ya udah deh yang penting JKT48 nggak kehilangan audiensnya mereka, nggak kekurangan pemasukan mereka gitu kan mungkin. Mungkin seperti itu sih. Ya emang lagi keadaannya kayak gini mungkin ya. Nggak bisa berbuat banyak lah. Terbatas. Kesimpulannya apa nih dari episode hari ini menurut lo? Banyak yang harus diulik lagi sih. Kayak konten-konten yang mau dibikin sih kayaknya harus lebih apa ya, lebih powerful lagi lah daripada yang sekarang. Ya. Jadi apa ya, bukan ya powerful, gue setuju, yaitu dengan memaksimalkan channel-channel atau playlist yang ada dulu. Gitu. Ya terusin aja lah yang kayak dulu-dulu tuh. Kayaknya Cekidot gitu, terus Jahat-Jahatan itu kan banyak banget playlist ya. Ya, dan playlist. Itu belum di-update lagi tuh. Nah, seperti itu. Kalau misalnya emang mau konten baru ya tadi. Jadi di mana dia kembali lagi kayak dance-nya atau nyanyinya atau dance practice-nya, akhirnya nge-guide dancer-dancer indie lainnya tuh untuk ngikutin gitu loh. Seperti itu. Dan emang kalau mau ngulik member sebenarnya jangan JOT yang ngulik. Itu kayak JOT yang di rumah menurut lu? Iyalah. Karena pertanyaan biasa aja gitu kan? Iya. Ya kalau mau JOT itu JOT. Kita yang ngulik. Boleh. Lebih tajam gitu loh nguliknya. Ya udah sih kayak gitu sih kalau kesimpulan dari kita. Apa? Udah. Udah yang tadi kesimpulannya. Ya udah. Udah. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Pan ID. Ya. Semoga opini kita masuk ke dalam pemikiran kalian. Tapi kayaknya sih enggak sih. Wota-wota sekarang mana mau dengerin JKT di tubir, bukan di tubir, jadi kritik kayak gini. Yalah, yang penting kita menyampaikan apa yang menurut kita harus diperbaiki lah. Ya, betul. Sampai jumpa di ngobrol sejenak lainnya.